Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atamanil akmalani ala al mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan majelis ini pun menjadi tambahan pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin ucapkan jazakumullahu khairan telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu, dan ingin saya sampaikan pada sebelum kita memulai kajian, pada intinya di sini saya tidak ingin mengajari atau tidak ingin menggurui. Mungkin karena saya diberi amanat untuk menyampaikan materi, maka saya membaca duluan, kemudian saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa baca duluan, bisa jadi Bapak Ibu yang bisa menyampaikan materi di sini. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ingin menggurui, tidak ingin mengajari, tapi ini kita saling berbagi ilmu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan berjumpa atau bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu memilih atau menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak menciptakan apapun dan berhak memilih apapun. Di antara kehendak pilihan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian makhluk lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Misalnya kita berbicara tentang tempat, maka ada sebagian tempat yang lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Tempat yang paling mulia adalah Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku itu 1000 lebih baik pahalanya daripada salat di selain Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram makan 100.000 kali lipat. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan tempat yang paling mulia adalah Masjid Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Berbeda kita salat di Masjid Al-Ikhwan di Muruya, pahalanya berbeda dengan kita salat di Masjidil Haram. Ini berbicara tentang tempat. Maka demikian juga dengan waktu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian waktu itu lebih mulia daripada waktu-waktu yang lainnya. Dan waktu yang paling mulia berkaitan dengan bulan, maka para ulama mengatakan bulan yang paling mulia, yang paling spesial adalah bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan yang mubarak, artinya bulan yang sangat mulia. Kenanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Saking spesialnya bulan ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. Ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. Dahulu para salafus saleh, orang-orang terdahulu, mereka membagi satu tahun mereka menjadi 2 bagian. 6 bulan pertama mereka berdoa untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah mereka masuk dalam bulan Ramadan, maka 6 bulan sisanya mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala
menerima amalan soleh yang mereka lakukan ketika di bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, minta bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah kita pernah berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan? Maka meskipun hanya sebentar lagi, kita harusnya masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan spesial. Apa sih spesialnya bulan Ramadan? Apa spesialnya bulan Ramadan? Yang pertama, spesialnya bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Di mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu sedang mengobral-obral namanya ampunan. Dan kita sadar kita sebagai manusia punya banyak kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, setiap anak Adam itu punya kesalahan. Dan di sini Nabi mengatakan khata'. Khata' itu kalau kita belajar bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Artinya kesalahannya itu berulang-ulang terus. Artinya kita ini punya banyak salah. Maka kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah membuat suatu bulan di mana bulan tersebut Allah sedang mengobrol-obrol namanya ampunan. Maka ini kesempatan bagi kita yang kita sadar kita punya banyak dosa, kita punya kesalahan, kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang dia masuk dalam bulan Ramadan ternyata dia enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini seperti orang yang sangat celaka, orang yang sangat sial, merugi. Dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, maka ketika naik tangga pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naik lagi tangga kedua, beliau mengatakan amin. Naik lagi tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Maka setelah itu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka taqulu amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengucapkan amin sebanyak tiga kali. Apa gerangan? Apa yang terjadi ketika engkau naik mimbar tadi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya naik ke tangga yang pertama, kata beliau, tiba-tiba datang Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Syaqiya abdun." Sungguh sangat celaka seorang hamba. Dakhala Ramadan tsumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Itu seorang dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, artinya dia sudah berlebaran namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini ternyata didoa keburukan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan yang doa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hati-hati. Ini peringatan bagi setiap kita. Jangan sampai kita masuk dalam bulan Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan ternyata kita enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, kita melihat hadis ini seakan-akan kok malaikat Jibril sangat kejam. Kenapa mendoakan orang-orang sungguh celaka yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan? Ternyata kalau kita selidiki fakta atau sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang sungguh pantas orang yang di bulan Ramadan tidak dapat ampunan, dia didoakan kecelakaan, didoakan kesialan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah men-setting bulan Ramadan sebagai bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara settingan Allah Subhanahu wa taala itu datang hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau sudah tiba bulan Ramadan,
maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka. Para ulama menjelaskan maksudnya apa? Nabi sedang memotivasi kaum muslimin. Lihat, pintu surga dibuka, kesempatan bagi kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mudah masuk ke dalam surga. Karena pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa ghulliqat abwabul jannah wa abwabun nar. Pintu-pintu neraka sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bahwasanya Nabi mengatakan pintu-pintu neraka sedang ditutup, jadi kita sulit untuk bermaksiat. Kita tidak termotivasi untuk bermaksiat. Kita, orientasi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi di akhir, wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Banyak tafsiran tentang syaitan dibelenggu. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mereka mengatakan syaitan dibelenggu artinya itu syaitan-syaitan yang inti-intinya, pembesar-pembesar syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kalau syaitannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, terus di bulan Ramadan kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan, yang jadi syaitan siapa? Sedangkan syaitannya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, itulah insting hawa nafsu kita dalam diri kita, dalam diri kita. Syaitan sudah memelihara insting kita untuk bermaksiat berbulan-bulan. Ketika bulan Ramadan, syaitannya diikat, insting kita yang jalan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan settingan-settingan seperti ini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, ternyata ada hamba-hamba yang masih bermaksiat di bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hamba seperti ini hamba-hamba yang sangat celaka, hamba-hamba yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wa yunadi munadin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah datang bulan Ramadan, ada seruan yang mengatakan, wahai yang ingin melakukan kebaikan, segera lakukan, yang ingin melakukan keburukan, berhenti. Jadi ini kita rasakan. Bagi orang beriman, ketika bulan Ramadan dia dengar seruan itu, seakan-akan kita ingin terus beribadah. Kita ingin terus beribadah dan kita enggak mau bermaksiat. Ini settingan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja. Ada seruan, ayo berbuat kebaikan, ayo berbuat kebaikan, ayo berhenti dari maksiat, ayo berhenti dari maksiat. Ini kita rasakan, setiap kita masing-masing pasti pernah rasakan. Kemudian Nabi mengatakan di hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Jahannam. Dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Perhatikan, Nabi mengatakan pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Jahannam, dan itu terjadi kapan? Di setiap malam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyelisih hadis yang sering disampaikan oleh para khutbah, para duat ketika bulan Ramadan. Hadisnya masyhur, populer. Apa hadis tersebut? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Yaitu hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi 3. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka Jahannam. Kalau kita selidiki hadis ini, ternyata hadis ini Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Bahkan kontennya sendiri, redaksi dari hadis tersebut itu menyelisih hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih? Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Jahannam itu setiap malam. Sedangkan hadis yang lemah tadi mengatakan di 10 hari terakhir.
Kenapa saya ingin sampaikan ini? Agar kita termotivasi sejak awal Ramadan. Agar sejak awal Ramadan kita termotivasi bahwasanya saya insya Allah akan dibebaskan dari api neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai hadis yang ini yang lemah, 10 hari pertama kita belum dapat ampunan. Kita baru dapat apa? Rahmat. 10 hari berikutnya baru kita dapat ampunan. 10 hari ketiga baru kita dapat pembebasan dari api neraka jahanam. Yang benar, rahmat, ampunan, pembebasan api neraka jahanam itu semua ada di setiap malam bulan Ramadan. Maka sejak awal, sejak malam pertama kita termotivasi bahwasanya saya akan mendapatkan rahmat, saya akan mendapatkan maghfirah, dan saya akan mendapatkan pembebasan dari neraka jahanam. Inilah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesialnya bulan Ramadan yang pertama. Yaitu apa? Bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, artinya dia berlebaran ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini dia sangat merugi. Bahkan didoakan keburukan oleh Jibril alaihissalam dan diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian spesialnya bulan Ramadan yang kedua, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Ini kita sudah singgung. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrun mubarak." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Menjadi pertanyaan lagi, apa sih makna bulan yang diberkahi? Maka kalau kita kembali ke dalam buku-buku bahasa Arab, al-mubarak artinya kasratul khair. Diberkahi itu artinya banyak keberkahan, banyak kebaikan dalam bulan Ramadan. Di antara bentuk kebaikan yang banyak di bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah spesialnya bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, dan kita sadar ibadah kita pas-pasan. Salat malam kita berapa lama sih? Baca Quran kita berapa banyak setiap harinya? Zikir kita berapa banyak setiap hari? Maka kesempatannya bulan Ramadan, Allah akan lipat-lipat gandakan itu pahala. Kita baca Quran mungkin 1 lembar, Allah akan lipat gandakan bulan Ramadan. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berumrah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala haji, bahkan pahala haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, umrah sama haji itu beda jauh, Pak. Umrah 3 jam selesai, 4 jam selesai. Kalau haji berhari-hari. Dan uang yang kita keluarkan pun beda. Umrah sama haji beda. Umrah ada uang bisa langsung berangkat. Haji ada uang belum tentu, harus ngantri dulu, banyak urusan. Beda jauh antara haji dan umrah. Namun ternyata orang yang umrah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala apa? Pahala haji. Ini dalil bahwasanya pahala di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi asy-syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kita ibadah baca Quran di malam Lailatul Qadar, yang malam itu mungkin sekitar 8 sampai 10 jam lah, sejak terbit terbenam matahari sampai subuh, mungkin sekitar 8 sampai 10 jam. Ternyata ibadah kita itu dicatat lebih dari 83 tahun. 83 tahun. Ini spesial banget bulan Ramadan. Itu kalau kita beribadah. Kalau kita salat di bulan Ramadan, kita terhitung salat seperti 83 tahun ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidur di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita
tidur 83 tahun. Kalau kita main game, kalau kita nonton, hitung sendiri. Rugi kita kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang mengobrol-obrol namanya pahala di bulan Ramadan. Maka sekali lagi ini sangat selaras dengan yang pertama tadi. Kita katakan spesialnya bulan pertama, bulan Ramadan yang pertama apa? Bulan ampunan. Spesialnya bulan Ramadan yang kedua adalah bulan yang sangat berkah. Orang kalau beribadah dapat pahala banyak di bulan Ramadan, maka pahalanya itu akan mengikis dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka selaras bahwasanya bulan Ramadan bulan ampunan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan Ramadan yang ketiga yaitu bulan Ramadan bisa mengangkat derajat seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang. Dalam sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talha adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Talha menceritakan bahwasanya dahulu ada dua orang kafir yang mereka datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam secara bersamaan. Dua orang masuk Islam secara bersamaan. Setelah masuk Islam, kita anggap aja si A dan si B. Si A ini dia giat beribadah. Bahkan dia sedang ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun si B, dia enggak terlalu sering beribadah. Tidak giat seperti si A. Artinya ibadahnya biasa-biasa aja. Maka pada suatu kesempatan ada jihad bersama Rasulullah SAW, si A ikut, si B tidak ikut. Maka qadarullah di medan jihad tersebut ternyata si A wafat di medan jihad. Artinya dia wafat dalam keadaan syahid. Si A wafat dalam keadaan syahid. Adapun si B dia enggak ikut jihad. Dan dia masih diberikan kesempatan hidup setahun melebihi si A. Dan di tahun tersebut dia ketemu dengan namanya bulan Ramadan. Maka Talha dia menceritakan suatu malam saya bermimpi. Saya bermimpi bersama si A dan si B di depan pintu surga. Ketika kami bersamaan, tiba-tiba penjaga pintu surga keluar. Dan dia mempersilahkan si B dulu masuk ke dalam surga. Siapa si B tadi Bapak Ibu? Yang ibadahnya biasa-biasa aja. Dia enggak ikut jihad. Ternyata penjaga pintu surga mempersilahkan siapa? Si B duluan masuk surga. Setelah si B masuk surga, kemudian penjaga pintu surga keluar lagi. Kemudian dia persilahkan siapa? Si A. Si A tadi siapa? Yang giat beribadah dan wafat dalam keadaan medan jihad, mati syahid. Si A masuk. Kemudian penjaga pintu surga keluar lagi. Dia ketemu sama siapa? Talha bin Ubaidillah. Penjaga surga mengatakan, Talha, engkau pulang dulu, belum waktunya engkau masuk ke dalam surga. Dan benar, Talha itu adalah salah satu orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh pulang oleh penjaga pintu surga, Talha bangun karena tadi dalam mimpi. Maka Talha heran ketika dia sadar, kok bisa si B dipersilakan masuk surga duluan daripada si A. Akhirnya dia obrolkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, para sahabat. Kok bisa si B masuk duluan daripada si A? Para sahabat pun bingung, enggak tahu jawabannya seperti apa. Akhirnya gempar kota Madinah saat itu. Akhirnya mereka lempar permasalahan ini, kasus ini ke siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin si B yang dia ibadahnya biasa-biasa aja, ternyata dia masuk surga duluan, mengalahkan si A yang rajin beribadah, bahkan dia wafat dalam keadaan syahid. Ketika Nabi SAW dengar curhatan tersebut, maka Nabi pun mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran dengan peristiwa ini? Kata para sahabat, ya heran Rasulullah. Masa yang tidak mati syahid mengalahkan yang mati syahid?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha ba'dahu sana wa adraka Ramadan fasama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah si B diberikan umur 1 tahun lebih panjang daripada si A, kemudian si B bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Adapun si A enggak ketemu dengan bulan Ramadan. Ketika dikasih tahu begitu, para sahabat masih belum sadar, masih bingung. Kemudian Nabi mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Perbandingan derajat antara si A dan si B itu bagikan langit dan bumi. Siapa yang di langit, Bapak Ibu? Si B. Si A yang mati syahid di bumi. Ini menunjukkan hadis ini, para ulama mengatakan betapa besarnya pahala yang didapatkan seorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Bukan cuma ketemu Ramadan. Banyak orang ketemu Ramadan, cuma sikapnya berbeda-beda. Ingin mendapatkan derajat melebihi syahadah orang yang mati syahid, syaratnya apa? Banyak beribadah, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Berpuasa, banyak baca Quran. Kalau ketemu Ramadan tidak puasa, banyak maksiat, dia enggak bakalan dapat derajat seperti ini. Ingin dapat derajat seperti si B, syaratnya ketemu Ramadan dan banyak beribadah, manfaatkan bulan Ramadan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara spesialnya bulan Ramadan. Banyak sekali spesialnya bulan Ramadan. Cuman saya cukupkan sampai sini karena saya ingin membahas bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sikap kita yang pertama, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan Ramadan hadir di hadapan kita, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur. Kita lihat Bapak Ibu, betapa banyak orang, mungkin teman kita, kerabat kita, atau bahkan mungkin saudara kita, ibu kita, atau adik kita, siapapun itu, ternyata sebagian mereka sekarang enggak ada. Artinya mereka tidak diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, hal paling pertama yang kita harus lakukan adalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tadi derajat yang bisa didapatkan dari bulan Ramadan. Derajat kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi derajat orang yang mati syahid. Maka orang diberikan karunia bertemu dengan bulan Ramadan, itu sangat karunia yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, kita sebutkan di awal-awal, para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Karena mereka sangat paham tentang kemuliaan bulan Ramadan. Maka sikap yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kedua, jika kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu jangan samakan sikap kita menghadapi bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan selain Ramadan. Artinya bedakan pribadi kita di bulan Ramadan dengan pribadi kita di bulan selain Ramadan. Karena enggak sama antara bulan Ramadan dan bulan biasa. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata Ibnu Abbas. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Nabi SAW kedermawanannya itu sangat pesat. Wa kana karihil mursalah, dalam riwayat kedermawanan Nabi SAW itu seperti angin yang melesat, angin yang meniup. Artinya Nabi di bulan biasa Nabi dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau lebih lagi dermawan. Artinya beliau bedakan antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Bahkan kalau 10 hari terakhir, kata Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr awakhir shadda mizarahu. Beliau itu kencangkan ikat pinggang. Ini kiasan, artinya beliau tidak tidur.
Beliau menghabiskan waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bedakan antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Maka kita yang mengaku cinta sama Nabi, mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita ikut bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bulan Ramadan. Kata seorang ulama mengatakan, ij'al yauma saumika wa yauma fitrika mukhtalifan. Kata beliau, bedakan, jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasamu berbeda. Artinya bedakan antara hari atau puasa bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Inilah yang harus kita lakukan. Ya, kita beribadah mungkin di bulan biasa kita baca Quran 1 lembar, di bulan Ramadan kita harus tingkatkan minimal 1 halaman setiap salat. Setiap mau salat duhur 1 halaman, mau salat asar 1 halaman. Minimal itu. Maksimalnya terserah. Kemudian salat sunnah di bulan biasa kita bolong-bolong. Salat ketika bulan Ramadan kita harus lengkapi nawafil kita, salat qabliyah dan salat ba'diyah. Salat malam juga kita salat tarawih. Yang sebelumnya mungkin malam kita tidak pernah salat malam. Intinya kita bedakan antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan, itu hadirkan sikap ihtisab. Sikap ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadikan ibadah di bulan Ramadan itu sebagai beban. Jangan jadikan sebagai beban. Orang yang beribadah di bulan Ramadan dan dia hadirkan itu sebagai beban, itu namanya dia tidak menghadirkan sikap ihtisab. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, artinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat 2, iman dan ihtisab. Ihtisab bahasa gampangnya harap pahala dan jangan jadikan puasa sebagai beban. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dapat ampunan ketika salat tarawih, jangan jadikan salat tarawih sebagai beban. Bahkan kita harus hadirkan, saya pengen dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di bulan Ramadan jangan kita jadikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sebagai beban. Tapi kita hadirkan sikap ihtisab. Kita harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Bapak sikap bersyukur. Yang kedua, bedakan antara bulan Ramadan dengan bulan biasa. Yang ketiga tadi apa? Sikap ihtisab. Yang keempat, ini yang sangat penting. Harus punya ilmunya ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Karena banyak orang beramal ternyata salah. Dan yang sangat sedih, kalau salah itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kepengen di bulan Ramadan, kita sudah tahu tadi fadilahnya, ibadahnya demikian. Kita pengen ibadah kita tuh maksimal dan pahalanya maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar pahala kita itu tidak sia-sia, artinya ibadah kita tidak sia-sia. Maka kita butuh ilmu untuk menghadapi namanya bulan Ramadan. Kata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat dalam buku Sahih Bukhari ada satu judul bab mengatakan bab berilmu dulu sebelum berucap atau beramal. Maka pada kesempatan kali ini masih ada waktu, kita coba belajar tentang fikih Ramadan, tentunya secara ringkas.
Kalau kita bahas perinci lebih bisa daurah hitungannya sehari. Tapi kita coba belajar fikih Ramadan secara ringkas. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Ini pembahasan agak sensitif, tapi kita coba bahas. Apa dasar syariat menentukan masuknya bulan Ramadan? Di negara kita ada 3 madhab. Madhab pertama namanya ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Madhab kedua namanya wujudul hilal, atau lebih dikenal dengan hisab. Yang ketiga ada namanya imkanur ru'yah, kemungkinan hilal itu terlihat. Ini mazhabnya siapa yang ketiga? Mazhabnya pemerintah. Pemerintah tidak murni ru'yatul hilal. Pemerintah punya mazhab namanya imkanur ru'yah, kemungkinan hilal itu terlihat. Karenanya kadang-kadang pemerintah itu menyelisih ru'yatul hilal, terkadang pemerintah sepakat dengan ru'yatul hilal. Karena pemerintah punya standar sendiri. Kalau sudah di atas misalnya 3 derajat, meskipun tidak terlihat, pemerintah akan tetapkan itu sudah masuk bulan Ramadan, meskipun tidak terlihat. Tapi kalau kita kembali ke mazhab pertama, ru'yatul hilal, meskipun sudah di atas 3 derajat, kalau tertutup mendung, tidak bulan Ramadan. Dari 3 mazhab ini mana yang benar? Kalau kita kembali kepada buku-buku para ulama, buku-buku fikih, maka 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya memilih pendapat yang mana Bapak Ibu? Yang pertama. Apa pendapat pertama? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Nabi perintahkan kita untuk melihat hilal. Kemudian Nabi mengatakan, fa in ghummiya alaikum, kalau hilalnya enggak kelihatan, tertutup sama mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi yang benar sebenarnya ru'yatul hilal. Apa dalil yang menguatkan tentang ru'yatul hilal daripada hisab? Tadi Nabi mengatakan di akhir, fa in gumma alaikum, kalau hilalnya tertutup. Dalam riwayat lain, fa in gubbiya alaikum, sama juga mananya kalau hilal tertutup. Dalam riwayat yang lain, fa in hala bainakum wa bainahu, kalau terhalang antara engkau dengan hilal, kata Nabi, genapkan Sya'ban dengan 30 hari. Yang jadi pertanyaan, ketika Nabi mengatakan ketika hilal tidak terlihat, saya tanya, hilalnya ada apa tidak? Jawab Bapak Ibu. Ketika Nabi mengatakan lihat hilal, kalau hilalnya tidak terlihat, genapkan Sya'ban 30 hari. Sekarang saya tanya, ketika kita melihat ternyata hilalnya tidak terlihat, hilalnya ada atau tidak? Hilalnya ada tidak? Ada 2 kemungkinan berarti. Bisa jadi hilalnya ada, bisa jadi hilalnya tidak ada. Maka bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilalnya ada tapi kita enggak terlihat. Saya ulang, hilalnya ada tapi tidak terlihat. Apa perintah Nabi? Genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka kita katakan ahli hisab itu benar, akurat. Ketika mereka mengatakan hilal sudah ada di tanggal sekian, ini benar. Kita nggak mau mungkiri, ini hakikat. Cuman yang jadi masalah, Nabi tidak menyuruh kita untuk menyatakan ada atau tidaknya hilal, tapi kita diperintahkan untuk melihat. Ketika kita melihat hilalnya tidak ada, kita diperintahkan untuk berpuasa 30 hari di bulan Sya'ban. Inilah kata para ulama yang menguatkan bahwasanya ru'yatul hilal itu yang paling benar untuk menentukan bulan-bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan yang lainnya.
Cuman kita kembali lagi, negara kita punya 3 mazhab. Ru'yatul hilal, wujudul hilal atau hisab, yang satu namanya imkanur ru'yah. Kemungkinan hilal itu terlihat. Sikap kita bagaimana sebagai warga negara Indonesia? Yang benar, wallahu taala alam, kita kembali ngikut pemerintah. Kita kembali ngikut pemerintah. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaum yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu hari di mana para jamaah semua berpuasa. Dan berlebaran di mana hari semua orang itu berlebaran. Dan Idul Adha hari di mana semua orang menyembelih hewan kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut jamaah, ikut kaum muslimin. Sekarang saya tanya, di Indonesia yang megang kekuasaan jamaah siapa? Pemerintah. Yang megang pengendalian jamaah itu pemerintah. Maka tatkala pemerintah sudah menetapkan tanggal sekian 1 Ramadan, maka sikap kita sebagai rakyat, sebagai makmum, kita ikut pemerintah. Inilah yang difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berdalil dengan hadis tadi. Hari puasa di mana jamaah berpuasa, hari lebaran di mana jamaah berlebaran, dan hari Idul Adha di mana jamaah memotong hewan kurban. Yang memegang kendali jamaah pemerintah. Maka tatkala pemerintah menetapkan bulan Ramadan, maka kita ikut pemerintah. Kita lepas dari salah atau benarnya pemerintah. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Itu enaknya kita sebagai makmum hanya ngikut. Yang menjadi heran, sekarang orang berebut menjadi pemimpin, jadi imam, padahal tanggung jawabnya sangat berat. Kita jadi makmum aja enak, ngikut. Jadi sekali lagi, dalam menentukan masuknya bulan Ramadan ada 3, tapi yang benar tetap ru'yatul hilal. Tapi karena kita di Indonesia, mazhabnya berbeda-beda dan kita saling toleransi dengan semua, kita menganggap ru'yatul hilal ada, hisab juga mereka banyak mengikutnya, tapi kita ikut pemerintah. Allahu taala a'lam. Oke, masuklah bulan Ramadan. Maka setelah itu apa yang kita lakukan? Kita harus berniat. Berniat untuk puasa. Atau sebelumnya mungkin kita sholat tarawih di malam hari. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sampai wajib. Dan inilah rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, di hari pertama Nabi salat bersama para sahabat. Hari berikutnya Nabi salat lagi sama para sahabat. Hari ketiga atau hari keempatnya Nabi sengaja enggak keluar. Dan Nabi sudah melihat para sahabat semua sudah ngumpul di Masjid Nabawi, pengen salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi enggak keluar. Nabi enggak keluar. Ketika Nabi keluar, Nabi mengatakan, tadi saya sudah melihat kalian semua di sini sudah ngumpul nungguin saya untuk sholat sama kalian. Kata Nabi, tidak ada yang menghalangi saya untuk sholat bersama kalian kecuali satu, yaitu saya takut sholat tarawih diwajibkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sholat tarawih diwajibkan, kita sholat 5 waktu aja kita nggak kuat, ngos-ngosan, banyak telatnya. Sholat Jumat aja telat. Bagaimana kalau sholat tarawih diwajibkan? Tapi karena kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu umat beliau enggak kuat. Maka beliau pun berusaha agar salat tarawih tidak diwajibkan, dan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian berkaitan dengan salat tarawih, ingin saya ingatkan, salat tarawih sampai imam selesai. Sampai imam selesai. Kata Nabi SAW, hatta yansarif. Salatlah kalian sampai imam selesai. Kenapa? Supaya kita ini dicatat salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Kebiasaan masyarakat kita, kalau sudah witir mereka pulang. Kalau sudah witir mereka pulang, nggak ikut witir sama imam. Padahal itu intinya Bapak Ibu. Hanya 3 rakaat kita nggak dapat pahala 1 malam suntuk. Maka kalau sholat tarawih, sholat sampai imam sampai selesai. Kemudian
pertanyaan lagi buat ibu-ibu. Ini biasanya ditanyakan ibu-ibu. Lebih afdal mana? Salat tarawih di rumah atau salat tarawih di masjid? Apa jawabannya ibu-ibu? Jawabannya adalah di rumah. Kalau kita bicara tentang afdaliyah, lebih utama mana salat tarawih di rumah atau salat tarawih di masjid? Jadi ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabiah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin salat bersama Nabi. Kata Nabi SAW, salatmu di rumahmu itu lebih baik, lebih afdal daripada salatmu di masjidku bersamaku. Bayangkan, Nabi mengatakan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu bersamaku di masjidku. Artinya salat sama imam sama Nabi Muhammad SAW ternyata lebih afdal dia salat di rumah. Namun para ulama membahas, kalau ternyata ibu-ibu salat di rumah, salatnya malas-malasan, ngantuk-ngantukan, atau diganggu mungkin, jadi tidak khusyuk, maka enggak apa-apa dia salat di masjid. Apalagi di masjid mungkin imamnya enak, bacaannya panjang, kita lebih khusyuk, maka enggak apa-apa dia salat di masjid. Dengan catatan tidak bertabarruj, artinya tidak pakai wangi-wangian, kemudian izin suami. Dan suami harus mengizinkan kalau istri sudah mau niat pergi sholat di masjid. Jadi sekali lagi saya berbicara kalau tentang keafdolian, tentang keutamaan, ahsan sholatnya di rumah. Tapi kalau sholatnya di rumah ternyata malas-malasan, ngantuk-ngantukan, nggak apa-apa sholat di masjid bersama jamaah. Wallahu taala a'lam. Setelah sholat tarawih kita berniat untuk puasa bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari sebelum matahari terbit, maka puasanya tidak sah. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak perlu meniatkan sejak malam. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib harus sejak malam. Artinya sebelum matahari terbit. Kita harus punya hadir dalam diri kita, saya mau puasa bulan Ramadan. Bolehkah kita niat sekali aja untuk 1 bulan? Ini pertanyaan. Bolehkah ini malam ini pemerintah tetapkan 1 Ramadan. Saya berniat, ya Allah saya pengen puasa 1 bulan sampai Lebaran. Boleh enggak niat seperti ini? Kata para ulama, sah. Niatnya boleh. Tapi lebih afdol, lebih utama kita hadirkan di setiap malam. Setiap malamnya kita hadirkan, kita mau berpuasa. Dan Bapak Ibu siapkan makanan sahur, itu sudah niat Bapak Ibu. Ibu-ibu jam 9 malam mungkin motong-motong sayur atau jam 8 itu sudah niat mau berpuasa. Karena tidaklah orang makan sahur kecuali ingin berpuasa. Maka insya Allah tiap malam kita sudah niat berpuasa. Kita kembali ke niat yang pertama tadi. Niat sebulan penuh untuk berpuasa. Niat seperti ini ada catatannya. Kalau di tengah perjalanan kita batal, misalnya hari kelima, mungkin Bapak Ibu sakit, kemudian harus melanjutkan puasa di hari ke-7, maka di hari ke-7 dia harus ngulang niatnya. Tidak boleh pakai niat yang pertama tadi. Kenapa? Karena niat yang pertama tadi sudah terputus ketika dia tidak puasa. Maka kapan kita batal, maka kita niat ulang untuk sebulan lagi yang ke depan. Tapi saya ulangi, kita masang alarm bangun jam 3, jam 4, itu sudah niat sahur, niat puasa. Jadi insya Allah setiap malamnya pasti kita ada kehadiran untuk niat berpuasa. Oke, kita sudah niat. Kemudian ada sunnah berpuasa sebelum puasa. Apa namanya sunnah? Makan sahur. Makan sahur. Kata Al-Khattabi, as-sahur akhirul lail. Sahur itu dalam bahasa Arab artinya akhir malam. Akhir malam. Maka makan sahur itu menjelang subuh. Bukan makan sahur jam 12 atau jam 1
malam. Kalau jam 12, jam 1 malam itu bukan makan sahur. Makan apa Bapak Ibu? Makan malam. Para ulama membahas kapan makan sahur terbaik. Kapan makan sahur waktu terbaik. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita salat subuh. Ini dalil. Bukan hanya ada bukber, Pak. Ada juga namanya sabar. Sahur bareng. Nabi bersahur sama para sahabat. Diadain nanti di sini, Pak. Sabar. Sahur bareng. Ketika dia jelaskan kami makan sahur sama Nabi, kemudian kita sholat. Maka para sahabat yang lain tanya, berapa jarak antara waktu makan sahur dengan sholat subuh? Kata sahabat ini dia mengatakan khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Bacaan Al-Quran sekitar 50 ayat. Bukan 50 ayat kita, Pak. Kalau 50 ayat kita bisa sejam, bisa 2 jam. 50 ayat para sahabat. Yang kalau dikonversikan ke waktu sekarang sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Inilah waktu makan sahur terbaik. 15, 20, setengah jam oke lah. Jadi tidak terlalu lama. Jadi kita makan sahur sunnahnya diakhirkan 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Inilah waktu sahurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan akhir setelah makan sahur? Ketika adzan subuh. Ada kebiasaan kita namanya imsak. Itu yang benar bukan kita berhenti makan dan minum, tapi itu untuk hati-hati. Sebentar lagi sudah mau waktu subuh. Ketika sudah dinyalakan imsak, kita masih boleh makan enggak? Masih boleh? Boleh. Kapan berhenti? Ketika adzan dikumandangkan. Oke? Jadi kita makan sahur waktu terbaik tadi kapan Bapak Ibu? 15 sampai 20 menit. Dan itu waktu krusial di negara kita. Itu waktu imsak biasanya. 15 sampai 20 menit. Padahal itu waktu terbaik makan sahur. Waktu terbaik makan sahur. Setelah kita makan sahur, kita apa? Berpuasa. Dan sebelum kita masuk puasa, sekali lagi makan sahur itu sunnah yang sangat ditekankan Bapak Ibu. Ada seorang ulama, dia mengatakan begini, kalau saya tidak melihat ada dalil yang memalingkan sahur itu tidak wajib, saya akan wajibkan, kata dia. Saya ulang, kalau saya tidak melihat ada dalil yang mengatakan bahwasanya sahur itu tidak wajib, kata ulama ini, saya akan wajibkan. Kenapa? Banyak dalil yang menunjukkan Nabi itu suruh makan sahur. Tasahharu, kata Nabi, makan sahur kalian. Dalam riwayat lain mengatakan sahur itu berkah. Dalam riwayat lain sahabat disuruh makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Meskipun dengan seteguk air. Jadi ini bukan masalah kuat atau enggak kuat. Masalahnya kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau ikut makan sahur banyak keberkahan. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dia menjelaskan orang yang makan sahur pertama dia mendapatkan keberkahan dari makanannya. Artinya nanti dia kuat dan dia juga semangat untuk beribadah. Kenapa? Makanannya berkah. Kemudian yang kedua, otomatis dia akan mendapatkan waktu mustajab, akhir malam, di mana Allah akan mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Yang ketiga, dia bakalan dapat sholat subuh. Kalau orang nggak makan sahur, potensi dia nggak sholat subuh. Maka usahakan makan sahur. Bukan masalah kita kuat nggak kuat, tapi kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah makan sahur, kita salat subuh, paginya kita berpuasa. Tsumma atimus siyama ilal lail, kata Allah. Nah, sempurnakan puasamu sampai terbit matahari. Artinya sampai adzan maghrib. Ketika berpuasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan pembatal-pembatal puasa, dan yang kedua perhatikan pembatal-pembatal pahala puasa. Ada dua nih Bapak Ibu, beda. Yang pertama tadi apa? Pembatal puasa. Yang kedua pembatal
pahala puasa. Kalau pembatal puasa, ini berkaitan dengan sah dan tidaknya puasa. Yang kedua, pembatal pahala puasa, ini puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Pahalanya nggak ada. Jadi bedakan antara pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Pembatal puasa ma'ruf lah, kita semua sudah tahu. Makan dan minum. Dan hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Ada makanan yang tidak dimasukkan lewat mulut, lewat suntik. Apa contohnya? Infus, suntik vitamin. Kata para ulama, ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena di situ ada gizi yang masuk sehingga membuat orang itu kuat. Suntik vaksin batal enggak? Enggak. Karena dia bukan makanan. Bahkan bisa buat orang lemas kalau habis vaksin. Beda dengan suntik vitamin dan suntik misalnya apa tadi? Infus. Itu makanan, sehingga infus dan suntik vitamin itu membatalkan puasa. Adapun selainnya tidak. Maka pembatal pertama makan dan minum. Dan ada hadis menyebutkan kalau kalian lupa maka tetap lanjutlah berpuasa. Artinya batal kalau kita makan dan minum secara sengaja. Kalau kita enggak sengaja, siang-siang mungkin pulang kerja lupa ambil air segelas minum, terus ada yang ngingetin, ini Ramadan loh, puasanya batal enggak? Tidak. Dalam hadis Nabi menyebutkan itu Allah sedang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Dalam riwayat lain itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dia. Tapi Allah tahu mana lupa dan mana pura-pura lupa. Allah tahu mana yang lupa dan pura-pura lupa. Artinya makan dan minum itu kalau sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, berhubungan suami dan istri, ini juga membatalkan puasa. Bahkan bukan membatalkan puasa, di sana ada namanya kafarat. Yang pertama adalah membebaskan budak, yang kedua apa? Puasa syahran mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Jadi enggak cuman batal doang, ada kafaratnya. Ini kalau sengaja. Ada enggak hubungan enggak sengaja? Susah ya Bapak Ibu. Karena ada dua belah pihak, bisa saling mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, keluar darah haid dan nifas bagi ibu. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian murtad juga membatalkan puasa. Kemudian sengaja muntah juga itu membatalkan puasa. Kalau muntah tidak sengaja tidak batalkan puasa. Tapi kalau sengaja masukin tangan di mulut buat muntah atau nyium-nyium sesuatu hal yang buat muntah, maka puasanya batal. Ini pembatal puasa. Ada namanya di sana pembatal pahala puasa Bapak Ibu. Apa itu? Banyak melakukan maksiat. Ini yang sangat bahaya. Terkadang kita fokusnya sama pembatal puasa, tapi kita enggak fokus sama pembatal pahala puasa. Dan ada ibadah sah tapi enggak ada pahalanya. Contohnya seorang haji dengan uang haram. Hajinya sah tapi enggak ada pahalanya. Kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia nanya-nanya sesuatu, maka salatnya tidak terima selama 40 hari. Saya tanya, dia masih wajib salat atau tidak? Wajib. Dia harus sholat 40 hari. Tapi pahalanya enggak ada. Sama dengan orang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak membatalkan puasanya, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi bisa jadi pahalanya enggak ada. Kenapa? Ketika puasa dia banyak dusta, dia banyak ghibah, dia banyak berbuat zalim sama orang, banyak bermaksiat, macam-macam lah. Itu puasanya bisa dikikis dengan kemaksiatan sehingga enggak ada pahala puasanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi fa laysa lillahi haja an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan haram, yaitu perkataan haram, perbuatan haram, maka Allah enggak butuh sama puasanya. Dalam riwayat lain, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kita enggak pengen puasa kita seperti itu. Capek-capek kita puasa, nahan lapar dan haus, ternyata di hari kiamat kelak kita bertemu dengan Allah, kita cari pahala kita, ternyata pahalanya enggak ada. Pahalanya apa? Kepotong
nonton Korea, kepotong gibahin orang, kepotong bohong orang, macam-macam. Kepotong nonton politik, artinya nggak suka sama pemerintah, macam-macam lah. Fokus bulan Ramadan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyama ma'dudat. Bulan Ramadan itu cuma hanya beberapa hari. Enggak lama, cuma 30 hari. Kita puasa di hari pertama, rasa-rasa udah hari kelima, udah hari ke-15, hari udah ke-20, udah itikaf. Sebentar bulan Ramadan. Kalau kita enggak manfaatkan sebaik mungkin, khawatir kita jadi hamba-hamba yang disebutkan oleh Jibril tadi. Syaqiya abdun dakhala Ramadan tsumman salaqa minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh sangat celaka seorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia berlebaran padahal dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita berpuasa jangan kita bermaksiat. Bedakan antara puasa hari kita dengan hari-hari puasa. Ketika kita bulan biasa mungkin kita masih gunjing-gunjing orang, kita masih gibahin orang, usahakan di bulan Ramadan libur dulu. Nanti setelah Ramadan lanjut lagi? Enggak. Itu madrasah. Kata para ulama, bulan Ramadan itu madrasah seorang. Karena diwajibkan puasa buat manusia, buat kaum muslimin, kata apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Ini hikmah orang berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita keluar dari bulan Ramadan kita enggak bertakwa atau ketakwaan kita mungkin malah menurun, ini jadi tanda tanya puasa kita ini benar apa tidak. Karena kita tidak dapat manfaat dari puasa kita. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi bulan puasa jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan kita sebagai pesantren kita. 30 hari kita pesantren Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita keluar dengan didikan pesantren tersebut, kita bisa menjalani kehidupan kita sebagaimana kita terapkan di bulan Ramadan. Kemudian malam harinya kita berbuka puasa, dan sunnah berbuka puasa disegerakan. Ini kebalik dengan sahur. Kalau sahur tadi kita disuruh apa? Diakhirkan. Kalau bulan Ramadan untuk berbuka kita disuruh disegerakan. Artinya kalau kita sudah dengar azan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Bagi Bapak Ibu yang biasanya kerja mungkin di kendaraan, sediakan air di kendaraan, entah di mobil atau di motor. Ketika dengar azan berhenti sebentar, bismillah langsung minum, batalkan puasa. Qadarullah kalau jalan enggak ada air, batalkannya dengan apa Bapak Ibu? Telan ludah. Dengan niat. Itu sudah cukup. Makanya di antara pembatal puasa adalah niat. Hati-hati. Di antara pembatal puasa adalah niat. Niat di rumah, saya pengen batal. Setelah pesan GoFood ternyata GoPay-nya habis, ini pahalanya udah batal, puasanya udah batal kata para ulama. Karena dia sudah niat bertekad untuk tidak berpuasa. Meskipun makanannya belum masuk ke mulut. Hati-hati, jangan sampai kita ada niatan membatalkan puasa. Meskipun enggak makan tapi kalau sudah niatnya terputus itu sudah membatalkan puasa. Kemudian setelah kita berbuka puasa, salat maghrib, kemudian salat isya, kita lanjut tarawih. Dan ingat di 10 hari terakhir itu hari-hari yang sangat genting. Kita mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata Allah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara metode cara untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah tentunya, yaitu dengan beriktikaf. Semua kita pasti ketemu dengan namanya malam Lailatul Qadar. Tapi jadi pertanyaan, kita lagi ngapain di situ? Lagi baca Quran kah? Lagi zikir kah? Lagi salat kah? Atau lagi nonton kah? Atau lagi tidur kah? Atau lagi di mall kah? Antum seperti di mall 83 tahun. Maka usahakan malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir aktivitas libur. Kita banyak di masjid atau kita beribadah di rumah. Bagi ibu-ibu boleh dia itikaf di masjid. Yang penting masjidnya menyediakan, memfasilitasi. Kalau ada fasilitas suami mengizinkan, boleh bagi ibu-ibu untuk itikaf. Karena ini dijalankan juga oleh istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa nanti bayar zakat fitrah di akhir Ramadan.
kemudian kita sholat Idul Fitri. Kapan masuknya Idul Fitri? Yang benar wallahu ta'ala kita ikut pemerintah. Inilah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan sebagai bekal untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sekali lagi kita berdoa, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, kita memohonkan agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu. Jangankan besok kita keluar dari masjid ini sebentar, nggak ada jaminan kita masih hidup. Kita mohon sama Allah agar Allah berikan kita kesempatan bertemu bulan Ramadan, dan ingat, manfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan dengan beribadah agar kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi, mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Kalau ada benarnya datangi dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan dan kejahilan ana, dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.